Ya tips sahabat ya, kalau untuk melunakkan kerak yang ada di keramik yang kasar keras sulit dihilangkan menggunakan Yuri Prostek ya. Kalau untuk melunakkan hati yang keras itu menggunakan apa enggak? Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bintang Nova ya. Ketemu meneh karo aku Hakim Mr. Cling. Ya sahabat ya, ketemu meneh karo aku Hakim setelah sekian lama ya saya tidak membuat konten tentang kebersihan ya sahabat ya. Hari ini mompong ini kita dapat job ya untuk pembersihan kamar mandi dan rumah ya. Hari ini sekalian saya kasih tips untuk sahabat Bintang Nova di rumah bagaimana cara membersihkan kamar mandi ya. Yang ini kita saya lanjut ke lokasinya dulu. Ini ya sahabat ya, ini saya dibantu sama Arif ya, dibantu sama Arif lagi ya. Ini kondisinya, ini kondisi lantainya, ini pakai lantai jeruk sahabat ya. Lantai jeruk ini seperti ini. Ini untuk bagian lantai kamar mandinya ya, ini timbul kerak sahabat ya. Ini keraknya lumayan. Kerak ini biasanya disebabkan karena ini bekas busa, entah itu busa sabun mandi maupun sabun cuci ya. Ini jadinya seperti ini. Ketika kerak yang ada di lantai ini sahabat jeruk ini sulit sekali untuk membersihkannya ya, karena teksturnya memang ini kasar ya. Ketika basah seperti ini ya tidak kelihatan keraknya atau kotorannya, tapi ketika kering maka akan memutih seperti ini sahabat ya. Ini untuk bagian dindingnya, dinding bawah, terus ini untuk bagian klosetnya ya sudah mulai keluar kerak. Terus ini untuk pintunya sahabat ya, pintu dari bahan stainless ya. Ini stainless apa galvanum ya. Ini kondisinya sangat parah seperti ini sahabat ya. Bisa sahabat Mitra Nova lihat. Untuk ini tips ya, untuk pembersihan pintu seperti ini menggunakan apa gini? Pakai 3M ya Rip ya, so ya. 3M. Pakai 3M ini sahabat ya. Ini untuk keramik yang depan. Ini keramiknya sudah seperti ini ya. Ini bukan karena ini bukan karena lapisannya yang hilang, tapi ini memang keraknya ya sahabat ya, karena airnya ini mengandung apa itu? Kaporit ya. Jadi rawan tumbuh ini kerak sahabat ya. Ini proses pembersihannya untuk chemicalnya seperti biasa sahabat ya. Di video-video saya sebelumnya sudah sering kita share ke sahabat Bintang Nova ya. Untuk bagian lantai nanti kita akan menggunakan Yuri Prostek ya untuk chemicalnya. Untuk bagian pintunya ini nanti kita akan menggunakan 3M cleanser ya. Untuk alat bantunya seperti biasa ya, kita ada batu apung sama kertas gosok. Untuk sahabat Mitra Nova di rumah yang sering tanya, Pak, ketika penggunaan chemical Prostek kok setelahnya itu kok ada perubahan warna putih gitu ya sahabat ya. Penyebabnya itu karena ini sahabat karena keraknya belum hilang sempurna. Jadi ketika kering itu akan timbul warna putih seperti ini ya, seperti yang di bawah ini. Ini kalau kena basah hilang, tapi ketika kering akan keluar warna putih ya. Seperti itu tipsnya. Tidak ada yang lagi yang mau kita sampaikan. Untuk bak cuci ini salah satu contoh juga sahabat ya. Ini bak cucinya kan sudah keluar mata ikan ya, putih seperti ini. Ini nanti kita bersihkan. Ini bisa hilang ya. Ini bisa hilang dengan menggunakan, kalau untuk lebih amannya ya kita pakai produk pasaran itu ada 3M cleanser, bisa Shift Cream, bisa Kiva bubuk, atau bisa Mama Lemon ya, Mama Lemon cleanser ya, itu bisa. Tapi untuk chemical yang paling ampuh, lebih cepat ya, lebih cepat dari sisi waktu dan tenaga tidak terlalu menguras ya, ini bisa menggunakan 3M cleanser sahabat. Ini ada Angga juga ya, supervisor bagian operasional. Bagian operasional yang sangat paham dengan operasional sih sebenarnya ya.
Ini Angga supervisor bagian operasional ya, jarang kesut. Kalau dulu sih sering ikut ya, sering ikut bikin video, tapi akhir-akhir ini jarang. Saya lebih sering sama Arif ya, karena kemarin muternya sama Arif, sekarang sama Angga lagi. Angga bagian kamar mandi ya enggak ya? Angga bagian kamar mandi dalam, Arif bagian luar ya. Ini sampai tak anteni tim yang lain ya. Kalian persiapkan sing dikit-dikit. Lek kamar mandi niki kok mari barang-barang sing iki iso dipindah nang kene dikek enggak. Tapi ben satu-satu dikek hemat waktu lek kita terlalu sering bongkar iki kok waktune entek nang kamar mandi dikek. Seperti ini sahabat ya. Ketika kena basah kan ini hilang jadi bio kerak ya. Nanti saya akan tips juga untuk pembersihan kamar mandi yang kotornya seperti ini pakai chemical apa. Ini no tipu-tipu, ini no tipu-tipu, tapi ya tipu-tipu. Ini sahabat ya, untuk chemicalnya bisa ditunjuk Narif ya. Ini untuk chemicalnya ya. Yang pertama seperti biasa kita gunakan Prostek ya. Untuk lantainya ini Rip. Yang kedua ini ya, ini ada 3M cleanser sahabat ya. Chemical ampuh untuk membersihkan kerak, terutama untuk kerak yang ada di ini media stainless maupun galvalum ya. Ini ada metacem ya, bubuk ya. Ini chemical yang kita gunakan. Nanti alat bantunya ini sahabat ya, ada tapas merah, batu apungnya ya tapas merah dan batu apung ya. Itu aja chemical yang kita gunakan untuk membersihkan ini kerak yang seperti ini ya. Ini kamar mandi yang seperti ini. Jadi kalau di saya sih Mitra Lenava jarang menggunakan chemical sahabat, campur-campur sendiri ya. Kita pakai real, pakai yang ada produk yang ada di pasaran. Seperti itu. Bisa dicontohkan ya. Ini contohnya seperti ini sahabat ya. Dikuaskan saja ya, dikuaskan itu Prostek, kita kuaskan ke lapisan keramiknya seperti ini. Ketika timbul busa itu tandanya apa enggak? Keraknya luntur Pak. Karena keraknya masih banyak ya, jadi di lapisan keramik itu terdapat kerak yang tebal ya, kerak tebal dan keras sahabat ya. Ini salah satu contoh ya penggunaan Prostek seperti ini. Prostek aman digunakan, yang penting paham prosesnya dan paham finishingnya sahabat ya. Finishingnya nanti seperti apa gitu ya. Ya ini sahabat ya, udah tuh langsung keluar warna putih, itu tandanya bahwa lapisan keramik ini penuh dengan kerak ya. Jadi ketika ini bersentuhan atau kadang-kadang kurang bersentuhan, chemical Prostek menyentuh bagian lapisan keramik, maka akan keluar busa seperti itu ya. Itu salah satu tandanya bahwa keramik ini penuh dengan kerak sahabat ya. Proses pembersihannya seperti ini. Ini untuk pemerataan chemical dulu, nanti baru kita gosok menggunakan alat bantu ya enggak ya? Iya. Ini diratakan dulu seperti ini. Untuk sahabat ya, Yuri Prosteknya kita lihat dulu kondisi keraknya. Jika keraknya tebal sekali ya bisa penggunaan chemical Yuri Prostek tidak perlu dicampur dengan air ya, biar daya dobraknya itu kuat ya. Seperti ini kan kelihatan sahabat ya, tadi kan korak semua ya. Ini kan sudah 2 kali poles, ini busanya sampai seperti ini ya. Ini tandanya memang keraknya itu tebel sangat ya, sangat tebal, kok tebel sangat. Ya ini diratakan ke seluruh lantainya dulu aja enggak ya, lantai sampai ke bagian ini klosetnya, biar ini kita diamkan dulu ya. Bukan kita diamkan sih sebenarnya, kita tunggu sambil kita persiapkan alat yang lain biar ini kerja Yuri Prostek itu bener-bener maksimal untuk melepas ini, melunakkan kerak ya. Jadi pertama fungsi chemical ini untuk membantu melunakkan kerak sahabat ya, kerak yang keras biar bisa biar bisa lunak itu kita gunakan Yuri Prostek ya. Terus kedua, alat bantu gosok, kertas gosok maupun batu apung itu hanya alat bantu untuk mengelupas ya, alat bantu untuk
membantu mengelupas kerak yang ada di lapisan keramik, karena kalau kita menggunakan tapas cuci piring atau apa itu sangat sulit sahabat ya, sangat sulit juga ya. Sulit Pak. Pertama sulit, terus kedua dari sisi tenaga lumayan parah sih ya, lumayan kesel ya. Waktu lama Pak. Jadi itu ya penggunaan Uriprostek ya. Fungsi dari Uriprostek itu seperti itu sahabat ya. Jadi busa itu menandakan bahwa keramik itu penuh dengan kerak. Yang kedua, kerja Uriprostek itu hanya untuk membantu melunakkan kerak keras itu biar lunak ya. Dan alat bantu itu membantu untuk menghilangkan keraknya ya. Itu seperti itu informasi dari saya. Ini Mas Angga lanjut ke proses pembersihannya, saya hanya melihat dari sini aja wis. Bisa langsung ke bagian ini enggak ya, kloset ya enggak. Ini kloset ini kurang sahabat ya. Kalau kemarin di video saya hanya kasih contoh sedikit ya untuk pembersihan kamar mandi, ini kita carikan yang bener-bener kotor ya enggak ya. Jadi full ya, full satu kamar mandi ya. Nanti hasilnya bisa kita cek di belakang sahabat ya, apakah memang bisa membersihkan kerak seperti ini. Ini untuk bagian cincin klosetnya itu coba dikeisi roto, oke enggak? Ayo. Itu sahabat ya, keluar apa? Keluar busa ya. Itu gosok-gosok sih nah. Bagian kloset itu. Untuk bagian dindingnya ya, untuk bagian pintunya, pintu kamar mandinya ini saya menggunakan 3M cleanser ini sahabat ya. Nanti prosesnya seperti apa kita akan tonton nanti ya, bertahap dulu. Ini kita fokus ke bagian lantainya dulu, nanti ke bagian kamar mandi itu saat finishing ya sebenarnya. Ini untuk bagian yang luar tadi yang sudah kita olesi Prostek ya, kita diamkan dulu sebentar saja ya, bukan sebentar sih, sampai nanti nunggu sana selesai baru kesini ya. Ini kondisinya sahabat ya, nanti bisa dilihat nanti sebelum kita oles menggunakan Uriprostek dan yang sudah ya, warnanya lebih sudah kelihatan perubahan ya, meskipun belum sampai digosok tapi sudah ada kelihatan perubahan ya. Ini lantai yang sudah diratakan ya enggak sih ya? Enggak. Ini loh proses penggosokan ini ya Tip ya. Proses penggosokan lantai ya, yang sudah sudah dilapisi dengan sudah di apa ya? Kuas ya, atau sudah dilapisi dengan Uriprostek. Sekarang ini tinggal proses penggosokannya sahabat ya. Untuk alat bumbunya ini sahabat ya, kita ada dua, satu batu apung. Batu apungnya seperti ini ya. Ya, ini untuk batu apung sahabat ya. Ini batu apung, yang itu kertas gosok ya. Kalau untuk keramik yang ini yang enggak kasar ya, yang halus atau glossy, itu bisa menggunakan kertas gosok ya. Tapi kalau untuk keramik ini sahabat ya, ini keramik jeruk yang kasar ini teksturnya, ini nanti menggunakan batu apung, karena ketika menggunakan kertas gosok daya kerjanya itu kurang efektif ya sahabat ya, karena lapisannya tidak rata, jadi perlu beda. Jadi beda alat bantu, juga beda menyesuaikan dengan kondisi keramiknya ya, keramik glossy atau keramik halus seperti ini atau keramik kasar seperti ini, jadi selalu beda sahabat ya. Mohon maaf jika membuat videonya ini agak panjang karena memang ini real proses pembersihannya ya Rit ya.
real proses pembersihannya sahabat ya. Terus ini untuk bagian keraknya tadi ini sudah mulai mengelupas ya, bukan mengelupas tapi sudah mulai melunak. Kalau kerak di keramik untuk melunakkan dengan menggunakan Yuri Prostek, kalau untuk melunakkan hati yang keras dengan apa nih? Dengan cinta, jadinya Angga ya. Ya tips sahabat ya, kalau untuk melunakkan kerak yang ada di keramik yang kasar keras sulit dihilangkan menggunakan Yuri Prostek ya. Kalau untuk melunakkan hati yang keras itu menggunakan apa enggak? Cinta ya, dengan sentuhan ya. Kalau apa yang ngomong apa ya kayak ngebi guyon-guyon soalnya enggak. Kalau misalnya keramik sensitif itu seperti perempuan enggak ya? Kenapa kok seperti perempuan? Ketika didekati itu dia baper ya. Kalau keramik sensitif kena cemikir keras sedikit aja sudah berubah warna. Ya ngono enggak? Sudah. 7 hari ya, aku bahkan sutai sahabat ya. Ini informasi penting ini kita nggak kita buat apa rekayasa ya, trik ya enggak ya, kita nggak pakai trik sulap ya enggak ini ya, ini real ya real ya. Kita nggak pakai trik sulap untuk membersihkan kerak yang seperti itu tadi sahabat ya, yang seperti itu kita nggak menggunakan trik sulap ya, kita pakai trik real ya. Dan ini saya sampaikan ke sahabat Mitra Linafa dengan kondisi yang real ya, kita tidak buat-buat ya, nanti bisa dicek hasilnya seperti apa, karena saya tidak mungkin menunggu ini sampai setengah hari ya, nanti videonya akan kita skip lah. 4 sabun ya tadi ya enggak ya, rantai untuk dinding bisa dicampuri sedikit ya enggak, sudah campur air ya. Kalau untuk dinding tipsnya harus pakai air sahabat ya, dicampur air ya. Kalau untuk lantai tidak dicampur air tidak masalah, karena memang kondisi dinding keramik untuk dinding sama lantai itu beda ya, lebih kerasan untuk lantai ya. Kalau untuk dinding itu keramik glossy ya, sensitif ya. Terus apa ya, keraknya tidak terlalu sebanyak yang di lantai. Ini untuk bagian kurang jelas kan, ini untuk bagian ini tempat sabunnya ya. Kemarin yang tanya di kolom komentar, Pak, ketika saya menggunakan Prostek kok kenapa kok ada flek putih ya ke air jatuh seperti itu tuh, karena bukan lapisannya yang rusak sahabat ya, tapi memang kerak yang menempel itu belum hilang sempurna. Ini kita bilas dulu sahabat ya, kita lihat hasilnya. Ini masih belum selesai sempurna jadi sahabat ya, hasilnya. Mohon maaf ini memang kameranya agak goyang sih ya. Kelihatan sahabat ya, hasilnya sudah lumayan ya. Tinggal itu jadi yang bagian air jatuh, tetesan air agak sulit sahabat ya, karena memang keraknya sudah super tebel ya. Tapi untuk bagian yang sini ya, yang bagian yang sini sama yang bagian sini sudah sangat kelihatan ya perubahannya, meskipun ini pembersihannya belum 100% ya Ribio. Ini proses awal penggosokan tahap pertama ya, ini sudah sangat kelihatan sahabat ya, hasilnya seperti ini. Tinggal ini air jatuhnya itu lem apa kerak itu Rib? Kerak ya, memang kerak itu ya Ribio. Itu butuh pakai batapung Rib, butuh proses lebih. Oke sahabat ya, itu tadi untuk chemical yang kita gunakan untuk membersihkan kerak yang sudah saya sebutkan di awal ya, sudah saya kasih contohkan di awal tadi sahabat ya. Untuk hasil pembersihannya kamar mandi nanti kita akan buat video tambahan sahabat ya, karena kalau kita buat keseluruhan ini terlalu panjang, jadi untuk videonya saya stop di sini saja dulu. Itu tadi tips untuk sahabat Mitra Linafa cara membersihkan kerak kamar mandi dengan menggunakan bahan chemical yang sudah saya sebutkan di awal ya. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu sahabat ya, saya tutup. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.